Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Septrianti Talhe. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang tingkat 1 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan video yang berkaitan dengan sexual perversion. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, dan yang kedua saya akan menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Faktor prediosopsi. Yang pertama ada umur, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga pendidikan, yang keempat tempat tinggal, yang kelima pengetahuan tentang reproduksi. Faktor pemungkin perilaku dalam berpacaran, faktor pengaruh teman sebaya dan media sosial. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Inggris. Ready shopping factor. 1 egg, 2 education, 3 place of, 4 place of resistance, 5 knowledge of reproduction. Enabling factor in dating. Factor other hand. Factor other hand to bear influence of social media. Selanjutnya, arti pergaulan bebas. Dalam bahasa Inggrisnya, the meaning of promiscuity. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, syarat, dan perasaan malu. A form of defense behavior that cross in the boundaries of obligation, demands, conditions, and feeling of sense. Selanjutnya, faktor penyebab seks bebas atau dalam bahasa Inggrisnya factor the cause free sex. Tidak ada kasih sayang dari orang tuanya dan tidak adanya keteladanan yang dicontohkan oleh orang tua. Dalam bahasa Inggrisnya, there is no love from friends and there no role model exhibit by friends. Selanjutnya, menurut William Master 1915 hingga 2001, bergabung dalam penelitiannya oleh Virginia Johnson 1925 hingga 2013, merasa studi sistematis tentang respons seksual manusia diperlukan untuk mengatasi kesulitan fungsi seksual. Human Sexual Response 1966 mengungkapkan bahwa secara fisiologis respons seksual pria dan wanita sangat mirip. Human Sexual Inequity 1970 merevolusi terapi seks dengan menangani masalah seksual menggunakan terapi perilaku. Expertise on sex and male and female response, dealing with sexual problems. Selanjutnya ada orientasi seksual egodystonik yang dijelaskan. Identitas jenis kelamin atau preferensi seksual tidak diragukan, tetapi individu mengharapkan yang lain disebabkan oleh gangguan psikologis dan perilaku dan memungkinkan mencari pengobatan untuk mengubahnya. Artinya bahwa orientasi seksual egodystonik bisa terjadi pada semua orientasi seksual yang telah disebutkan sebelumnya dalam filter. Describe egodystonik sexual orientation identity type sexual in the both in the individual expert and the author due to psychosocial distress. Untuk transseksual atau transgender dalam PPDGJ, 3 masih dikategorikan dalam gangguan identitas jenis kelamin. Gangguan seksual dikarenakan karena pola pergaulan yang tidak kondusif dan selalu memikirkan hal-hal yang negatif. Memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain dan dirinya sendiri. Atau dalam bahasa Inggrisnya, transseksual are still categorized as danger identity disorders. Selanjutnya,
Gejala disfungsi seksual. Gejala disfungsi seksual yang memicu pada penderitaannya berbeda-beda tergantung jenisnya. Selain itu, laki-laki dan perempuan memiliki gejala yang berbeda. Berikut adalah gejala disfungsi seksual pada perempuan. Hilang atau turunnya hasrat seksual. Disfungsi seksual jenis ini merupakan yang paling umum diderita perempuan. Disfungsi seksual ini ditandai dengan hilangnya hasrat atau keinginan untuk berhubungan seksual, gangguan rangsangan seksual. Penderita disfungsi seksual jenis ini masih memiliki hasrat berhubungan seksual, namun penderitanya sulit untuk terangsang atau mempertahankan rangsangan selama berhubungan sosial. Seksual. Symptoms of sexual dysfunction that appear in future vary depending on the type. Besides for men and women has different symptoms. The following are symptoms of sexual dysfunction in women. Loss or different sexual desire dysfunction is type of sexual intercourse in the most common among women. This sexual dysfunction is characterized by loss of desire of the right to have sex, sexual arousal disorders, pains. Will this type of sexual dysfunction still have the right to have a sexual? However, certain things sexual arousal disorders, pains with type of sexual dysfunction still have a days or have a sexual. However, sufferers find difficult to be aroused. A main simulation during sexual intercourse. Disfungsi sosial adalah kondisi yang membuat laki-laki atau perempuan tidak terpuaskan secara seksual. Disfungsi seksual dapat terjadi kapanpun dan pada siapapun. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya disfungsi seksual lebih besar pada orang yang lanjut usia. Selanjutnya dalam bahasa Inggris, sexual dysfunction is a education that make a mark of when sexual interfere. Thus, the sexual dysfunction can happen anytime and to anyone. Without possibility of the emergence of sexual dysfunction in greater in the elderly. Gangguan pada saat berhubungan seksual adalah hal yang normal jika hanya terjadi sekali, namun tidak terganggu tersebut terjadi berulang kali. Segera pemeriksaan diri ke dokter. Perlu diketahui pada saat konsultasi terkait disfungsi seksual, dokter dapat berbincang dengan pemasang masing-masing, bukan hanya penderita saja. Distribution during sexual intercourse is a normal thing to say a doctor. Please note, during a consultation regarding sexual dysfunction, the doctor can talk to you in only happens occasionally. However, if the distribution occurs repeatedly, immediately others friends not only stress. Sekian video dari saya, mohon maaf karena dalam video ini sangat banyak sekali kekurangannya. Terima kasih.